Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom, dan pemirsa, kami masih membahas bersama Ibu Magdalena mengenai nasib RUU penghapusan kekerasan seksual. Baik Ibu, tadi sebelum jeda kita sudah banyak membahas mengenai makna ataupun keinginan dari masyarakat yang sebenarnya juga banyak yang ingin mengesahkan ataupun DPR mengesahkan RUU ini. Nah, kalau Bu Magda sendiri melihat DPR yang sebenarnya sudah membahas ini sejak tahun 2012, tapi hingga saat ini belum juga disahkan, bentuk keseriusan apa? Pembahasan belum. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa hari ini sedang sidang di DPR gitu ya. Masih ada saya nggak tahu perkembangannya nih, tapi sampai tadi itu belum ada kesepakatan bahwa misalnya tentang judul dari undang-undang itu sendiri, sistematikanya, apakah juga masuk di situ jenis-jenis bentuk kekerasannya seperti itu ya. Nah itu kan diharapkan ada terbentuknya tim SIN dan juga pansusnya ya, tim panitia kerjanya juga Bu ya. Itu. Jadi sebetulnya yang saya bisa lihat ada hal-hal yang sudah bisa disepakati dalam sidang ini yang lebih baik disepakati, misalnya judul gitu. Tadi ada beberapa anggota DPR mengatakan, oke, ini judulnya ya sudah penghapusan kekerasan seksual. Karena kan ada waktu itu menawarkan kejahatan gitu ya, ada satu lagi apa gitu. Tapi maksud saya apa yang sudah karena ketika itu berubah, maka naskah akademisnya juga mesti dirubah. Iya kan? Jadi kalau sudah disepakati penghapusan kekerasan seksual, tadi sudah digaungkan suara itu, tetapi ada beberapa juga dimentahkan lagi gitu loh, bahwa ini nggak pas gitu, bahwa bermacam alasan gitu seperti itu. Tapi ini kan sedang dalam penggodokan nih di DPR saat ini. Saya sih berharap gitu hal-hal yang sudah disepakati itu biarlah disahkan gitu ya. Kemudian ada juga yang mengharapkan bahwa lebih baik RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan sesudah RUU KUHP. Dengan alasan? Memang di satu sisi gini, supaya juga tidak berbentrokan isi dari satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ya, jadi harus ada harmonisasi. Kami melihatnya itu bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu bisa disahkan dulu dan dia kemudian di bridging gitu, nanti ketika membahas RUU KUHP mana-mana gitu kan. Ini juga kan ditundanya juga karena banyaknya juga kalau itu disahkan banyak hal yang mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu gitu, atau terutama perempuan di situ ya. Misalnya aborsi gitu, lebih ditohoknya itu perempuan harus dipidana gitu. Padahal kalau melihat secara komprehensif dia melakukan aborsi, kenapa gitu kan? Seperti itu. Jadi ini sedang terus berlanjut. Saya nggak tahu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tetapi sih kami berharap gitu tadi misalnya kenapa tidak langsung berbicara tentang DIM, daftar isian masalah gitu ya. Kenapa tidak langsung ke situ? Itu masih perdebatan. Kalau dia misalnya konsolidasi lagi misalnya Komisi 3 dengan Komisi 8. Berapa waktu lama lagi yang dibutuhkan gitu kan? Padahal ini masa jabatan mereka berakhir. Dan diharapkan itu di paripurna 30 September kita harapkan ini sudah bisa disahkan gitu. Nah, kita melihat lagi nanti RUU KUHP gitu di bridging supaya dia sinkron gitu loh. Itu sebetulnya. Tapi Bu Magda tadi sempat mengatakan bahwa salah satu yang penghambat begitu Bu adalah belum ditemukan judul. Nah, sebenarnya ini seberpengaruh apa sih Bu? Kok sampai sepertinya berlarut-larut? Judul itu kan juga mempengaruhi isi. Tapi sih tadi ketua dari Komisi 8 itu udah bilang ya kita sepakati saja ini penghapusan kekerasan seksual. Karena itu kan naskah akademiknya itu udah jadi gitu ya.
kalau kita rubah lagi kan harus membuat lagi naskah akademis. Betul. Untuk judul itu berkaitan, dan itu kan takes time gitu Ya. loh. Itu juga yang tadi dibahas ya. Saya sih berharap nanti sesore ini bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Dan juga yang harus dilihat itu juga apa suara dari masyarakat gitu ya. Kemudian juga kaum muda juga sudah menyuarakan Betul. itu, karena ternyata kekerasan seksual juga nggak hanya di wilayah domestik, wilayah publik, wilayah dunia pendidikan, itu banyak sekali kekerasan seksual. Tapi itu kan kebetulan Komnas Perempuan juga ada 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang biasanya dilakukan 25 November sampai pada hari HAM 10 Desember itu ya, kita melihat itu dalam kampanye itu semakin banyak juga generasi muda di dalam dunia pendidikan membuat adanya kemajuan. Misalnya mereka membuat ruang-ruang pengaduan, tetapi juga bagaimana membuat metode strategi yang merasa korban itu bisa melakukan pengaduan gitu secara terbuka. Betul. Bahwa mereka tidak sendiri. Karena kan biasanya kenapa orang enggan melakukan pengaduan itu kan tentu ada latar belakang. Betul. Mereka tidak direspon dengan baik, mempersalahkan korban. Mungkin tidak dilayani dengan baik pula dengan aparat gitu. Lebih mempersalahkan korban kan seperti itu. Nah, itu yang saya pikir kita berharap ini dari legislatif bisa melihat secara terbuka bahwa ada pro dan kontra. Saya pikir itu hal yang biasa, tetapi kemudian melihat lagi, menyimak lagi substansinya. Karena seringkali langsung reject gitu, tapi belum mempelajari substansinya dengan baik. Gitu. Baik, Bu Magda, ini kan salah satunya Komnas Perempuan yang mendorong adanya ataupun keinginan untuk segera disahkan. Nah, ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan? Saya pikir bukan Komnas Perempuan, ini udah miliknya masyarakat juga. Bahwa Komnas Perempuan menjalankan mandatnya sebagai lembaga negara, National Human Rights Institution. Dia tugasnya memantau, kemudian melakukan kajian, memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi sebagai correctional system, bahwa ini sudah waktunya dibutuhkan. Tetapi itu kan nggak cuma mengajukan gitu, itu kan dipelajari dengan kajian, naskah akademis, kemudian bagaimana juga dengan pemerintah berjaringan dengan pemerintah, dengan masyarakat sipil. Kan ini juga sebagai bagian dari sosialisasi substansi itu. Kemudian sekarang di DPR saat ini pertemuan KL, lembaga kementerian lembaga dengan jadi eksekutif bertemu dengan legislatif. Kami tugasnya sekarang memantau gitu, tapi ini udah menjadi milik masyarakat semua. Sudah menjadi semua masyarakat yang memang ingin disahkan gitu ya. Baik. Gitu. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.